Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kita kali ini kita akan menentukan volume dan luas permukaan kubus ya. Volume dan luas permukaan kubus atau bangun ruang kubus ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, luas permukaan kubus. Di sini sama-sama kita ketahui bahwasanya kubus itu terdiri atas 6 buah sisi yang sama besar dan bentuk sisinya itu adalah persegi. Nah, kita ketahui bahwasanya luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Karena kubus memiliki 6 buah sisi, maka luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Nah, yang kedua, menentukan volume kubus. Nah, volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi, atau nilainya sama dengan sisi pangkat 3. Nah, dua buah ini yang perlu kita ingat. Yang pertama, luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi, sedangkan volume kubus adalah sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi. Nah, langsung saja kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan volume dan luas permukaan kubus ini. Contoh soal yang pertama, keliling sebuah sisi alas kubus adalah 28 cm. Maka volume kubus tersebut adalah, volume kubus tersebut adalah gitu ya. Nah, bahwasanya keliling alas atau keliling persegi sama dengan 4 kali sisi ya, 4 kali sisi. Nah, sekarang kita cari rusuk kubus itu dulu, lalu baru kita mencari volume kubus atau panjang sisi kubus itu kita cari terlebih dahulu. Maka dengan memanfaatkan keliling persegi, maka kita akan memperoleh panjang sisi kubus. Keliling persegi sama dengan 4 kali sisi. Jadi kelilingnya 28 cm sama dengan 4 dikali sisi. Maka sisi sama dengan 28 cm dibagi 4. Maka nilainya sama dengan 7 cm. Maka volume dari kubus tersebut adalah sisi kali sisi kali sisi. Nilainya sama dengan 7 kali 7 kali 7. Jadi 7 kali 7 kali 7 cm pangkat 3. Maka volume kubus itu adalah 343 cm pangkat 3. Nah, ini adalah soal yang pertama, jawabannya adalah 343 cm pangkat 3. Soal yang kedua, panjang diagonal ruang kubus adalah akar 48 cm. Maka luas permukaan kubus tersebut adalah, nah, di sini ada istilahnya diagonal ruang. Nah, ini adalah sebuah kubus. Nah, diagonal ruang contohnya adalah DF ya. DF BH. Nah, ini adalah contoh-contoh diagonal ruang. Nah, dan ini disebut dengan diagonal sisi DE, AC, FH, EG. Nah, ini contoh diagonal sisi. Yang FD adalah contoh diagonal ruang. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita akan menemukan panjang diagonal ruang itu adalah S akar 3 ya. S akar 3. Sedangkan panjang diagonal sisi adalah S akar 2 dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah panjang diagonal ruang. Karena yang diketahui di sini adalah diagonal ruang kubus ya. Diagonal ruang kubus adalah akar 48 cm sama dengan S akar 3. Sama-sama kita kuadratkan, maka 48 kuadrat sama dengan S akar 3 kuadrat. 48 dikuadratkan 48 cm kuadrat, jadi 48 cm kuadrat sama dengan 3
S kuadrat ya. 3S kuadrat akar 3 sama dengan 3. Akar 3 dikuadratkan sama dengan 3. S dikuadratkan sama dengan S kuadrat. Maka S kuadrat sama dengan 48 cm kuadrat dibagi dengan 3. Maka S kuadrat sama dengan 16 cm. Maka nilai S adalah 4 cm atau akar dari 16 sama dengan 4 cm. Nah, sekarang yang ditanya adalah luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Jadi luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi 6 cm kali 4 cm kali 4 cm. Maka nilainya sama dengan 96 cm kuadrat. Jadi luas permukaan kubus adalah 96 cm kuadrat. Soal yang ketiga. Sebuah kubus besar rusuknya adalah 6 cm yang disusun dari kubus-kubus kecil yang rusuknya 1 cm. Jika sisi kubus besar bagian luar dicat, maka banyaknya kubus kecil yang terkena cat di satu sisi adalah di sini yang terkena cat di satu sisi. Nah, di sini soalnya adalah besar kubus besar, sebuah kubus besar yang ukuran rusuknya 6 cm, lalu kubus besar itu dibagi-bagi menjadi kubus-kubus kecil. Itu maksudnya yang panjang rusuknya adalah 1 cm. Jadi satu barisan itu banyaknya kubus-kubus kecil adalah 6 buah ya. Nah, kita misalkan ini kubus yang ukurannya 6 cm. Lalu kubus ini kita bagi-bagi menjadi satu satuan. Jadi terdiri atas, kalau satu barisan terdiri atas 6 buah kubus kecil nanti ya. Nah, kalau kita keluarkan seperti ini bagian sisi luarnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu panjangnya 1 cm gitu ya. Nah, yang ditanya di sini banyaknya kubus kecil yang terkena cat di satu sisi. Nah, kalau kita perhatikan sisi yang ini 3 ya, 3 yang kena cat. Di sini maksudnya kan 1 nih kubusnya, berarti sebelah ini 1 yang kena cat, ini juga 1 yang kena cat, dan ini juga 1 yang kena cat. Jadi 3. Jadi yang 3 yang kena permukaannya adalah ini, satu lagi ini juga 3, ini juga 3. Sekarang kalau yang 2, kalau yang ditanya yang 2, mana yang 2? Berarti ini 2 buah sisi yang kena depan sama samping, ini juga depan sama samping, ini juga depan sama samping, dan ini juga depan sama samping. Nah, ini juga dua-dua permukaan juga yang kena depan sama samping, dan ini juga depan sama samping gitu. Nah, yang satu sisi yang mana? Yaitu sisi yang berada di tengah. Ini yang disebut dengan satu sisi yang kena cat, yaitu bagian depannya doang ya, bagian yang tampak. Nah, jadi bagian sisi yang terkena adalah satu sisi aja adalah 16 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 buah ya. Maka yang ditanya adalah yang ditanya adalah banyak kubus kecil yang terkena di satu sisi, yaitu banyak sisi kubus berapa? Banyak sisi kubus adalah 6, berarti banyaknya yang kena cat, banyaknya kubus kecil yang terkena cat di satu sisi adalah 16 dikali 6 sisi, yaitu jawabannya 96 buah. Nah, ini adalah bagian-bagian permukaan yang terkena cat di satu sisi. Nah, sekian video tutorial kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.